Ini kita akan merenungkan bersama dari Lukas pasal yang kedua, ayat 21 sampai 35. Lukas 2 ayat 21 sampai 35. Kita akan membaca bagian ini. Memang kalau kita melihat bagian ini, kita melihat ini adalah kisah Natal sebenarnya. Tetapi saudara-saudara sekalian, secara kronologis, apa yang nanti kita akan baca dan renungkan, ini adalah kejadian yang terjadi kira-kira 1 minggu setelah Yesus lahir. Nah, maka kita juga barusan melalui Natal, dan ini 1 minggu setelah Natal, kena hari Minggu juga. Nah, maka sangatlah tepat saya kira untuk kita bisa merenungkan bagian ini. Mari kita baca berganti-gantian Lukas 2 ayat 21 sampai 35. Yang pertama ayat 21 saya akan membacanya, kemudian dilanjutkan oleh jemaat sekalian sampai ayat 35, kita berganti-gantian. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan memberikan kepada kami kesempatan beribadah. Tuhan yang menarik kami di hari yang terakhir ini. Mungkin di luar sana ada banyak orang yang sudah tidak pentingkan lagi hari ini, karena sudah hari terakhir di tahun ini. Mungkin yang dipikirkan hanyalah bagaimana bisa merayakan akhir tahun. Tapi kami bersyukur kami bisa ada di tempat ini karena Tuhan yang menyadarkan, Tuhan yang menarik kami. Maka kiranya ya Tuhan, berilah kepada kami firman-Mu, supaya kami boleh dikuatkan untuk menghadapi tahun yang baru, supaya kami boleh dipenuhi dengan kelimpahan syukur, karena kami boleh mengakhiri tahun ini di dalam Tuhan. Tuhan, tolong pimpin hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu, kiranya Kristus ditinggikan, kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh tahu bagaimana kami harus hidup, dan kami boleh praktekannya di tahun yang akan datang, sehingga hidup kami boleh makin membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kami boleh makin seperti Kristus, kami boleh makin menyenangkan Tuhan, dan juga boleh makin menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, berkatilah hamba-Mu, nyatakanlah isi hati-Mu, alirkanlah ya Tuhan kelimpahan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya saudara-saudara sekalian, ketika kita merenungkan tentang kisah Natal, seringkali orang berpikir ya Natal hanya sampai tanggal 25 Desember saja kan ya. Setelah tanggal 25 ya sudah selesai, sudah bukan Natal lagi. Nah, ini memang agak beda dengan Jumat Agung. Kalau Jumat Agung orang bisa renungkan dengan lebih sering. Ya, bahkan itulah yang menjadi inti dari kekristenan, itu menjadi puncak dari karya keselamatan Kristus. Yesus mati di atas kayu salib bagi kita. Nah, tetapi seringkali Natal orang cuma pikirkan hanya sampai tanggal 25 dan sudah selesai.
Tetapi saudara-saudara sekalian, Natal itu kan intinya adalah tentang inkarnasi Kristus. Natal tentang bagaimana Allah menjadi manusia, Allah yang berkorban bagi kita. Nah, maka saudara-saudara sekalian, tema pengorbanan, tema inkarnasi, spirit inkarnasi, ini harusnya mewarnai seluruh hidup kita. Maka saya rindu membahas bagian ini supaya ini boleh menjadi dasar bagi kita untuk menghadapi tahun yang akan datang. Bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita ambil dari teks Natal dan ini boleh menjadi dasar bagi kita untuk menjalankan hidup kita ke depan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Injil Lukas, paling tidak di bagian awal dari Injil Lukas, Lukas membuat dua paralel di dalam kitabnya. Yang pertama adalah paralel antara Hana dan Maria. Hana di dalam kitab 1 Samuel dan Maria dalam Injil Lukas. Ini kita sudah lihat bersama bagaimana Hana dikatakan mandul. Ini kita sudah renungkan, kita sudah lihat pada tanggal 24. Hana itu mandul, tapi Tuhan beranugerah dengan membuka kandungannya sehingga akhirnya dia bisa melahirkan Samuel. Maria, memang Maria itu tidak mandul, tetapi ada kesamaan, yaitu sama-sama tidak mungkin bisa melahirkan anak. Karena Maria sendiri belum bersuami, tapi karena karya Roh Kudus, maka dia juga dapat melahirkan anak Allah yang jadi manusia di dalam Yesus Kristus. Maka Lukas ingin tunjukkan bahwa kisah Lukas, kisah Maria, kisah Hana yang ada di dalam 1 Samuel, ini ada kemiripan. Kemiripannya apa? Kemiripannya adalah Allah sama-sama bekerja out of impossibility. Allah bekerja dari keadaan yang sama sekali tidak mungkin. Keadaan yang tidak masuk akal, tapi Tuhan sanggup untuk genapi apa yang Ia sudah janjikan sejak berabad-abad yang lalu. Inilah Tuhan kita. Tuhan kita seringkali memakai keadaan yang impossible untuk menghadirkan karyanya, sehingga orang mempermuliakan nama Tuhan. Hana memuliakan Tuhan. Maria juga memuliakan Tuhan. Dikatakan oleh Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kenapa? Karena Tuhan bekerja out of impossible situation. Dari keadaan yang tidak mungkin, Tuhan sanggup mengerjakan pekerjaannya. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita lihat paralel yang kedua, yaitu paralel antara anaknya Hana, yaitu Samuel, dan anaknya Maria, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi Lukas ingin untuk membandingkan antara Yesus dan Samuel. Di sini juga ada kesamaan antara Yesus dan Samuel. Dikatakan di dalam Injil Lukas, ada satu ayat atau dua ayat yang isinya sangat mirip, dan yang biasanya juga kita familiar, yaitu dikatakan bahwa Yesus itu makin bertumbuh, makin besar, hikmatnya juga makin tinggi, dan ia disukai oleh Tuhan dan manusia. Nah, ini sangat mirip dengan apa juga yang dikatakan tentang Samuel. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang kedua juga dikatakan Samuel itu makin bertambah besar, hikmatnya makin bertambah, dan ia juga makin disukai Tuhan dan jadi berkat bagi manusia, bagi sesama. Nah, jadi Yesus dan Samuel sangat mirip. Lukas ingin membandingkan kedua figur ini. Dan di sini apa yang tadi kita baca, kita temukan juga kemiripannya. Yaitu apa? Yesus sudah sejak dini, sejak dari masih kecil, sudah dipersembahkan oleh Maria kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca di sini dikatakan, di ayat yang ke-21 dikatakan, setelah 8 hari ia disunatkan. Nah, ini umum bagi orang-orang Yahudi. Setelah 8 hari disunatkan. Kemudian di ayat 22 dikatakan setelah genap waktu pentahiran. Waktu pentahiran bagi siapa? Bagi Maria. Nah, itu berapa hari? Setelah melahirkan, kira-kira hitungannya hari yang ke-40. Itu diatur semua di dalam kitab Imamat. Setelah hari ke-40, maka anak yang dilahirkan dipersembahkan juga kepada Tuhan. Nah, Samuel kan juga sejak muda dipersembahkan kepada Tuhan ya. Dikatakan setelah
Samuel cerai susu. Jadi setelah disapih, berapa lama kira-kira? Mungkin kira-kira 1 tahunan. Karena setelah Hana melahirkan, dikatakan Elkana, suaminya Hana, mau pergi ke bait Allah. Tetapi Hana tidak ikut karena Hana katakan nanti setelah saya selesai menyapih anak ini, baru saya akan bawa anak ini ke bait Allah. Nah jadi mungkin kira-kira 1 tahunan kemudian Samuel diserahkan kepada Imam Eli di bait Allah. Jadi Samuel dari muda, dari masih sangat kecil sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Yesus juga sudah dari kecil, dari umur 8 hari disunatkan, kemudian setelah itu waktu pentahiran selesai juga dipersembahkan kepada Tuhan di bait Allah. Nah saudara-saudara sekalian, kenapa harus dipersembahkan kepada Tuhan? Nah di dalam kitab Keluaran dikatakan semua yang sulung, semua yang lahir duluan itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Sekali lagi ya, di dalam kitab Keluaran pasal 13 dikatakan semua yang lahir dahulu, semua yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang sulung memang adalah miliknya Tuhan. Yang sulung miliknya Tuhan. Mungkin kita tanya, terus yang lain setelah yang sulung sampai yang bungsu ini bukan milik Tuhan? Tentu tidak ya, semua milik Tuhan. Tuhan yang berikan kepada kita. Ingat ya, ini bukan milik kita. Dalam konteks ini anak yang kita miliki, ini bukan milik kita. Ini pemberian Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita hanya jadi pengelolanya, kita hanya jadi stewards. Maka harus kita urus dengan sebaik-baiknya. Bagaimana itu urus sebaik-baiknya? Bawa mereka kepada Tuhan yang adalah pemilik mereka yang sejati. Arahkan mereka untuk kenal Tuhan. Bawa mereka untuk layani Tuhan. Sejak kapan? Sejak dini. Sejak dini. Maka orang tua kita tidak bisa memikirkan bahwa ya biarlah masih kecil main-main saja. Anak itu biarlah saja dia main-main, jangan dulu dibawa kepada Tuhan. Nanti dibawa juga dia enggak terlalu mengerti. Ini salah saudara ya. Justru dari masih dini kita serahkan kepada Tuhan. Bahkan di dalam gereja kita ada baptisan anak. Karena sejak dari dini anak sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Nah jadi yang sulung itu adalah milik Tuhan secara khusus. Yang lain juga memang jelas, sudah pasti semua milik Tuhan. Kita cuma dipersembahkan, kita cuma dipercayakan oleh Tuhan. Kita hanya stewards. Tetapi saudara-saudara sekalian, meskipun semua milik Tuhan, di dalam kitab Taurat dikatakan yang sulung ini harus dikhususkan, didedikasikan untuk Tuhan. Nah saudara, konsep khusus ini kan juga bukan hanya mengenai anak saudara. Karena misalkan contoh hari Sabat. Itu kan adalah hari khusus yang harus dipersembahkan kepada Tuhan kan ya. Kita memang betul ya, semua hari itu harinya Tuhan, itu betul. Tetapi hari Sabat itu beda dengan hari-hari lain, ini hari khusus. Kita khususkan diri untuk beribadah, kita siapkan hati untuk beribadah. Kita khususkan diri untuk belajar firman, kita khususkan diri untuk boleh melayani orang lain. Inilah hari Sabat. Berbeda dengan hari-hari lain, saudara-saudara sekalian. Tuhan hanya minta satu hari ini yang khusus. Tentu saja kalau kita mau kasih lebih, kita terdorong dengan kasih Tuhan. Kita mau lebih giat lagi melayani, kita mau beribadah kepada Tuhan. Itu tentu adalah hal yang sangat baik. Tapi satu hari ini Tuhan bilang hari yang dikhususkan kepada Tuhan. Itu hari Sabat. Ada hari khusus, namanya hari Sabat. Persembahan. Dalam hal keuangan juga ada yang khusus, yaitu perpuluhan. Nah ini khusus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah tetapi sekali lagi, bukan berarti lebih tidak bisa. Justru perpuluhan itu minimal saudara. Harus itu sudah yang paling minimal. Tapi kalau lebih, itu karena dorongan kasih Tuhan, kita mau kasih lebih. Ini adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi jangan kita beralasan, oh itu kan hanya voluntary saja, maka kasih di bawah 10 juga bisa. Salah saudara, justru 10 itu minimal. Tuhan kasih kepada kita berkat itu bukan minimal ya. Tadi kita nyanyikan lagu, berkat-Mu begitu melimpah bagi kita, besar kasih setiamu. Tuhan kasih itu banyak, Tuhan kasih itu melimpah bagi kita.
Maka mari kita berjuang untuk memberikan terus-menerus lebih dan lebih lagi bagi Tuhan. Nah, balik lagi ke sini. Tapi Tuhan katakan ada yang khusus. Perpuluhan ada yang khusus. Hari Sabat sekarang yang khusus. Anak yang sulung ini dipersembahkan bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita juga boleh khususkan anak kita yang sulung itu untuk boleh melayani Tuhan. Ini tradisi di dalam Alkitab, saudara-saudara sekalian. Kalau kita mau resolusi apa ya tahun depan? Jangan pikir resolusi yang duniawi gitu ya, mungkin masalah berat badan lah apalagi ya, masalah punya apa, ya berat badan tuh membantu juga resolusi ya, supaya bisa lebih melayani lagi ya. Tetapi selain dari itu saudara, mari lihat Alkitab. Resolusi apa? Serahkan apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan percayakan bagi kita, yang sulung itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ini yang ada di dalam tradisi Alkitab, inilah juga di dalam tradisinya Yesus. Maka tidak heran saudara, Yesus itu kan pernah mengatakan satu kalimat kepada Maria ya, ibunya. Tidakkah engkau tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapamu? Itu kenapa dibilang seperti itu? Karena tradisi ini, Yesus ingin ingatkan ibunya Maria, bahwa aku yang sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Dan engkau sudah melakukan ini kan ya, waktu aku masih kecil. Waktu aku masih sangat-sangat kecil, engkau sudah persembahkan kepada Tuhan. Nah saudara, jadi kita persembahkan kepada Tuhan ya, bukan milik kita, tapi kita mau kembalikan untuk supaya bisa dipakai oleh Tuhan, karena dialah pemilik dari apa yang kita miliki saat ini, termasuk yang sulung yang kita miliki. Nah saudara-saudara sekalian, ada tradisi begini kan kalau di luar sana, yang sulung justru bukan dikhususkan bagi Tuhan saudara. Yang sulung dikhususkan untuk jaga keluarga. Kan ada yang seperti itu ya. Yang sulung dikhususkan untuk apa? Untuk mungkin jaga tradisi, termasuk juga ada tradisi-tradisi yang lain mengatakan jaga leluhur. Nah saudara, ada satu orang yang saya tahu sudah lama, kira-kira hampir 10 tahun lalu ya. Dia sudah lumayan senior. Dia ikut ibadah pendeta Stephen Tong juga sudah lumayan lama. Waktu 10 tahun lalu kira-kira saya kenal, dia sudah ikut ibadah Pak Tong kira-kira 20-an tahun. Tapi dia tidak putuskan untuk jadi orang Kristen. Kenapa? Setiap minggu ikut. Kenapa? Salah satu alasan terbesarnya, karena dia yang sulung dan dia dikhususkan untuk menjaga tradisi keluarga, menjaga para leluhur. Saudara, ini bukan tradisi Alkitab saudara. Alkitab mengatakan yang sulung dikhususkan untuk melayani Tuhan. Sebaliknya saudara, ada yang justru berpikir yang sulung dibiarkan saja sebebas-bebasnya untuk menentukan pilihan. Salah juga saudara, justru harus dikhususkan untuk melayani Tuhan. Nah, jangan berarti di sini yang bukan sulung terus senyum-senyum ya. Wah, saya bukan sulung ya, jadi saya enggak perlu pikir untuk melayani Tuhan. Salah saudara ya, seluruh hidup kita ini untuk Tuhan. Itu sudah pasti. Tapi untuk orang tua ingat, yang sulung mari kita persembahkan untuk Tuhan. Samuel dipersembahkan kepada Imam Eli di bait Allah, kemudian Yesus juga demikian. Nah tapi saudara-saudara sekalian, mari kita coba luaskan. Ini bukan hanya untuk masalah anak saudara, tapi juga kita bisa perluas untuk setiap kita, karena kita juga anak-anak Tuhan. Jadi bukan hanya anak-anak fisik, bukan hanya anak-anak jasmani, keturunan jasmani, tapi juga keturunan rohani. Dan siapakah mereka? Kita. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Mari kita juga dedikasikan hidup kita bagi Tuhan. Nah makanya saya katakan saudara, bagian yang kita renungkan ini sangat berkait dengan tahun baru ini. Sekali lagi ya, tahun baru orang suka buat komitmen. Setelah itu di akhir tahun ternyata komitmennya tidak jalan begitu ya. Buat lagi komitmen yang sama untuk tahun depannya. Saudara, mari kita ambil komitmen untuk dedikasikan hidup kita bagi Tuhan. Berikan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita rindu untuk jadi korban hidup. Itulah maksudnya mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan.
Inilah spirit inkarnasi, inilah spirit Natal saudara. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, Yesus itu kan bukan hanya mempersembahkan hidupnya di atas kayu salib. Itu memang puncaknya di atas kayu salib. Tapi sejak dia datang ke dalam dunia, dia sudah mempersembahkan hidupnya. Maka mari kita persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Mengingat Natal, kalau kita ingat Natal, ingat Yesus yang persembahkan hidup bagi Tuhan untuk melayani umatnya. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu tunggu Jumat Agung untuk merenungkan tentang pengorbanan. Karena di Natal sendiri sudah ada pengorbanan Yesus. Anak Allah jadi manusia, anak Allah meninggalkan takhta sorga, anak Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia rela untuk mengosongkan dirinya dan menjadi seperti hamba. Inilah yang harusnya juga menjadi hidup kita, saudara. Menjadi seperti Yesus itu berarti apa, saudara? Menjadi seperti Yesus mengorbankan hidup kita, mempersembahkan hidup kita. Saudara-saudara sekalian, agama-agama zaman dahulu, agama-agama di zaman perjanjian lama, bahkan ada pengaruhnya juga mungkin sampai perjanjian baru, yaitu ketika bicara persembahkan sesuatu, persembahkan anak, persembahkan pribadi kepada dewa mereka, maka itu adalah persembahan yang mati. Kalau kita ingat ya, Raja Manasye, ini raja paling jahat, saya sempat bahas juga beberapa kesempatan khotbah yang lalu. Ini raja yang sangat rusak. Bahkan dikatakan dia melakukan apa yang bangsa-bangsa lain pun yang tidak kenal Tuhan tidak lakukan, dia lakukan. Berarti jauh lebih buruk daripada bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Dan salah satunya apa yang dia lakukan? Persembahkan anaknya menjadi korban api bagi dewa. Nah, saudara, Yefta juga demikian kan ya. Yefta juga mempersembahkan anak perempuannya kan ya untuk menjadi korban api. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka meniru praktik agama-agama di sekitar Israel. Yang Tuhan sudah bilang, kamu jangan ikut agama-agama atau penyembahan-penyembahan yang ada di sekitar Israel. Kamu harus tetap ikut Tuhan Allah Israel yang sudah membebaskan kau keluar dari tanah Mesir. Itu praktek agama-agama dunia, saudara. Tapi ketika Tuhan meminta kita untuk mempersembahkan hidup kita, Tuhan minta kita untuk persembahkan hidup kita sebagai korban hidup. Makanya Paulus katakan, persembahkanlah dirimu sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan korban hidup. Seringkali orang berpikir, saya serahkan hidup saya nanti sajalah kalau sudah tua. Kalau sudah sudah akhir-akhir hidup baru serahkan hidup. Ini hal yang kurang ajar, saudara, karena kita persembahkan hidup kepada Tuhan ketika sudah keadaan yang dimana kita banyak hal tidak bisa lagi kita kerjakan. Tentu saja, saudara, tidak terlambat. Tuhan masih mau terima, itu sudah pasti. Tetapi saudara, kalau kita sudah dipanggil, sudah tahu Tuhan mau hidup kita, mari persembahkan sejak muda. Kalau kita persembahkan waktu hidup kita sudah tidak bisa apa-apa, hidup kita sudah sangat punya banyak kekurangan secara fisik dan lain sebagainya. Ini apa bedanya dengan agama-agama dunia tadi? Yang mereka persembahkan korban mati. Saudara, mari selama kita masih Tuhan beri kesehatan, beri kekuatan di tahun yang baru ini, mari kita serahkan hidup kita untuk boleh melayani Tuhan sebagai korban hidup. Sejak dini persembahkan kepada Tuhan. Sejak dini, sejak kapan? Sejak muda. Sejak dini, sejak kapan? Sejak dari kecil pun mari kita persembahkan, mari kita doakan, mari kita didik sungguh-sungguh anak kita di dalam Tuhan. Karena itulah hidup yang akan mereka dipenuhi dengan segala kebahagiaan. Orang kadang berpikir, saya mau senang dulu baru saya serahkan hidup bagi Tuhan. Seakan-akan serahkan hidup bagi Tuhan seisinya semua ketidaksenangan. Dan kesenangan waktu di luar Tuhan. Ini salah, saudara. Justru kalau kita serahkan hidup dari awal kepada Tuhan, kita akan menikmati kesenangan, sukacita yang orang lain tidak akan alami. Satu kali, waktu saya kuliah, kemudian ada seorang
kokoh rohani begitu ya, yang saya banyak belajar penginjilan juga dari dia. Kemudian saya mengatakan seperti ini, kalau kita penginjilan di rumah sakit, atau mungkin tidak harus di rumah sakit, tapi terkadang orang berpikir seperti ini, nanti sajalah saya serahkan hidup bagi Tuhan. Bahkan bisa pakai contoh Alkitab kan ya, lihat itu penjahat di sebelah Yesus, serahkan hidup sudah paling terakhir, ini paling enak. Kenapa bisa paling enak? Karena selama hidup nikmati dosa, nanti sudah mau sampai detik terakhir serahkan pada Tuhan, Tuhan terima. Wah, ini hidup paling enak. Tapi saya tanya kepada kakak rohani itu, kemudian dia katakan sebenarnya salah. Kenapa salah? Karena dia tidak menikmati sukacita seperti orang-orang yang waktu melayani Tuhan sejak dari muda. Dia tidak mengalami sukacita tersebut. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam Tuhan itu ada sukacita. Di dalam Tuhan ada sorak-sorai. Ya tentu saja ada beban yang harus ditanggung, ada kuk yang harus dipikul. Tetapi sukacita, sorak-sorai itu melebihi dari semua beban yang harus dipikul itu. Sebaliknya, di luar Tuhan, sorak-sorai, sukacita yang dikatakan oleh dunia itu cuman sementara, dan itu terlalu ringan dibandingkan dengan beban dosa yang harus dipikul. Maka mari sejak muda, sejak dini, serahkan hidup bagi Tuhan. Gereja ini cukup banyak yang masih muda, mari serahkan hidup kita sejak muda, persembahkan bagi Tuhan. Tetapi yang senior, mari juga serahkan, Tuhan masih mau pakai hidupmu, serahkan pada Tuhan agar bisa jadi berkat. Tuhan pernah pakai orang-orang seperti Sarah, Abraham, Musa, itu sudah usia-usia tua. Tapi sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang terkenal, track recordnya adalah bekerja out of impossible situation. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa bekerja di luar dari pikiran manusia. Dari keadaan yang tidak masuk akal dia sanggup kerja. Maka mari serahkan hidup kita. Entah sudah sesulit apa, entah sudah senior apapun. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mau pakai kita. Di dalam Alkitab ada orang-orang seperti seperti Simeon, seperti Hana. Umur berapa mereka? Sangat tua. Tetapi Tuhan pakai, hidup mereka dicatat. Apa yang mereka kerjakan dicatat. Tuhan pakai mereka. Maka mari yang muda serahkan hidup, yang tua serahkan hidup. Yang sudah serahkan hidup, mari terus tekun lagi, mari lebih giat lagi. Mari persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ingat, Yesus datang ke dalam dunia, Natal. Itu berarti salah satu message-nya adalah persembahan hidup. Berkorban menjadi sacrifice. Itulah spirit inkarnasi. Berikutnya saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah serahkan hidup, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang kita bisa temukan di dalam ayat-ayat berikutnya. Di dalam pujian Simeon atau Nunc Dimittis, ya. Now let me go, itu bahasa Latinnya. Now let go, Nunc Dimittis. Diambil dari kalimat pertama dari pujian Simeon. Sekarang Tuhan, ayat 29. Biarkanlah hambamu ini pergi. Nah, kenapa Tuhan biarkanlah aku pergi? Kita tidak terlalu bisa bicarakan hal ini lebih dalam karena saya ingin konsentrasi kepada ayat yang ke-30. Kenapa? Karena kata Simeon, mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Di mana itu? Dia lihat di dalam dirinya Yesus. Yesus itu adalah sang penyelamat, sang juru selamat, sang soter. Nah, jadi bahasa Yunani saat itu yang menjadi penyelamat itu adalah soter. Nah, apa yang dikerjakan oleh sang soter itu? Soter itu dia membawa pembebasan. Membawa pembebasan. Nah, di zaman saat itu yang dianggap soter itu kaisar. Kaisar yang membebaskan rakyat. Kaisar yang membawa damai kepada rakyat. Nah, Lukas menulis Injilnya ini kan kepada Theophilus. Theophilus itu seorang Roma. Maka Lukas ingin katakan, Lukas ingin berapologetika. Theophilus bukan kaisar soter itu. Soter yang sejati, Yesus Kristus. Dialah sang juru selamat.
Nah, Simeon mengatakan, aku sudah lihat keselamatan daripadamu. Ini orang yang sudah sangat tua, maka dia katakan, aku sudah boleh pergi Tuhan, panggillah aku bisa pergi dengan damai sejahtera. Saudara, kita hanya bisa pergi dengan damai sejahtera kalau kita sudah lihat keselamatan. Banyak orang tidak bisa pergi dengan damai sejahtera karena tidak lihat keselamatan. Satu-satunya damai sejahtera yang dapat dimiliki oleh orang yang sebentar lagi Tuhan akan panggil adalah kalau dia sudah lihat keselamatan. Dan dia lihat itu di dalam siapa? Yesus Kristus. Maka sekali lagi, Yesus Kristus dialah sang soter. Apa yang dia lakukan? Dia datang membawa pembebasan. Mari kita coba lihat ya beberapa ayat untuk bisa lebih menjelaskan bagian ini. Mari kita lihat Lukas 1. Lukas 1 ayat yang ke-69 saya bacakan, kemudian ayat yang ke-74. Di Lukas 1 ayat 69 dikatakan seperti demikian. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Di dalam siapa? Di dalam keturunan Daud. Nah, ini pujian Sakaria. Dan apa yang dilakukan oleh sang penyelamat ini, sang pembebas ini, ayat 74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh. Jadi dia datang untuk membebaskan kita. Satu lagi, Lukas 4 ayat 19. Nah, ini biasanya disebutkan sebagai manifestonya Kristus. Nah, kalau Karl Marx itu kan ada manifesto ya, manifesto komunisme. Nah, ini manifestonya Kristus. Dan dia mengatakan di ayat yang ke-19, untuk memberitakan pembebasan. Lukas 4 ayat 19. Membawa pembebasan kepada siapa? Orang-orang tawanan, kepada orang-orang buta, kepada orang-orang yang tertindas. Jadi apa yang dilakukan oleh sang soter ini? Dia datang untuk membawa pembebasan. Tetapi apa pembebasan yang paling utama? Pembebasan dari apa yang paling utama? Tentu saja pembebasan dari dosa. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan oleh kaisar. Kaisar tidak mungkin bisa bebaskan orang dari dosa. Kaisar bisa bebaskan rakyat Roma dari musuh yang jahat. Kaisar bisa bebaskan rakyat Roma dari kemiskinan. Rakyat Roma dari ketidakadilan. Tetapi kaisar tidak bisa bebaskan manusia dari dosa. Ada musuh yang jauh lebih besar, jauh lebih berat. Ini adalah musuh universal. Ini adalah musuh yang semua orang punya. Semua orang berhadapan dengannya, yaitu dosa. Dan hanya Kristus, sang soter itu, yang bisa bebaskan kita dari dosa. Maka orang kalau tidak datang kepada sang pembebas ini, orang kalau tidak datang kepada sang soter ini, maka dia akan terus dicengkram, dia akan terus diikat oleh dosa. Dia butuh pembebas. Maka saudara, di tahun yang baru ini, maukah saudara bebas dari dosa? Ini komitmen berikutnya saudara-saudara sekalian. Mari ambil komitmen untuk bebas dari dosa. Melawan dosa, menang atas dosa. Inilah komitmen yang Tuhan mau dari kita. Tapi bagaimana kita bisa lepas? Bagaimana kita bisa bebas? Mari berharap kepada sang pembebas ini. Mari berharap kepada sang soter ini, sang juru selamat ini. Dialah yang akan membawa kita kepada damai sejahtera. Kenapa? Karena kita bisa dibawa dari kegelapan menuju kepada terang. Makanya Yesus itu dikatakan sebagai sang surya pagi, the rising sun. Sekali lagi, zaman saat itu yang menjadi surya pagi, yang menjadi rising sun itu kaisar. Wah, kaisar yang bisa bawa kita kepada damai. Makanya tidak heran ada istilah Pax Romana, the peace of Romans. Di abad-abad awal ketika kerajaan Romawi memimpin. Abad-abad awal maksudnya abad 1 sebelum Masehi. Ada namanya Pax Romana, the peace of Romans. Tapi peace yang sejati bukan datang dari kaisar, datang dari Kristus. Sang surya pagi yang membawa orang lepas dari kegelapan menuju terang. Makanya Yesaya 9 yang kita renungkan di tanggal 25 mengatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, bangsa yang selama ini diikat di dalam dosa, bangsa yang selama ini penuh dengan kesuraman, sekarang mendapatkan sukacita yang besar, sekarang lepas dari ikatan dosa karena mereka menuju kepada terang.
Dan siapa terang itu? Kristus Yesus, Sang Rising Sun itu. Saudara-saudara sekalian, tadi memang kita nyanyi lagu ini ya, tak ku tahu kan hari esok. Meski langit gelap, tapi Tuhan beserta dengan kita. Saudara, tahun makin tahun pasti akan makin gelap dunia ini. Karena ini yang Alkitab katakan, bukan? Dunia dengan segala keberdosaannya akan makin binasa, makin terhilang. Dunia akan makin gelap, saudara. Jadi kalau mau forecast tentang keadaan tahun depan, paling minimal, saudara, makin gelap. Itu forecast tahun depan, saudara. Dan setiap tahun akan makin demikian. Maka kita perlu datang kepada Sang Surya pagi itu. Hanya Dialah pengharapan. Hanya Dialah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Hanya Dialah yang akan membawa kita kepada terang. Hanya Dialah yang bisa memberikan kepada kita sorak-sorai. Maka mari datang kepadanya supaya engkau bebas. Bebas dari apa? Bebas dari kegelapan. Engkau makin menuju kepada terang. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Maka dunia berarti gelap. Kalau aku terang berarti dunia gelap. Maka kita butuh terang. Yesuslah yang memimpin kita kepada terang yang abadi itu. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus Sang Soter, Yesus membawa kita kepada terang abadi. Tapi ada satu pertanyaan yang tadi saya tanyakan kita belum jawab, yaitu apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah dedikasikan hidup kita bagi Tuhan? Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah persembahkan hidup kita bagi Tuhan? Jawabannya adalah mari jadi seperti Yesus. Dan apa itu menjadi seperti Yesus? Mari membawa terang. Mari membawa damai. Yesus mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari bawa damai, mari jadi terang. Inilah artinya orang yang mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang mau persembahkan hidup kepada Tuhan berarti dia akan membawa damai. Berarti dia akan menjadi terang. Dia akan membawa orang lepas dari kegelapan menuju kepada terang. Bagaimana kita melakukan hal itu secara konkret? Pertama, saudara-saudara sekalian, mari bawa orang kepada Kristus. Mari bawa orang kepada Sang Surya pagi. Dialah Sang Soter, dialah Sang Pembebas yang sejati. Ini namanya mandat Injil, saudara. Berarti apa? Beritakan Injil, beritakan Kristus. Dialah terang bagi segala bangsa. Ada satu problem yang universal bagi seluruh dunia. Dan apakah problem itu? Dosa. Tidak ada di penjuru manapun yang tidak menghadapi problem ini. Semua menghadapi dosa. Tapi ada satu solusi juga yang universal. Yaitu kalau orang mau percaya kepada Yesus, maka dia akan selamat. Itu satu-satunya solusi. Makanya itu adalah solusi yang universal. Solusi yang universal. Saudara, beberapa waktu lalu itu ada satu, saya lihat beberapa kali, 2 kali paling tidak, ada gambar antara Yesus dan Santa Claus ya. Santa Claus itu bawa banyak hadiah kan ya, seringkali seperti demikian kan digambarkan ya. Dia bawa banyak hadiah untuk banyak orang. Tapi kemudian di sampingnya gambar lagi tentang Yesus yang bawa salib. Yesus cuma bawa satu hadiah untuk semua manusia. Jikalau engkau mau percaya, engkau dapat hadiah tersebut. Dan itu adalah salib. Maka satu-satunya solusi untuk manusia lepas dari kegelapan, untuk manusia bisa menikmati sorak-sorai syukur yang besar, yaitu kalau mereka kenal Kristus, karena hanya dengan demikianlah mereka bisa lepas dari dosa. Mari jadi gereja yang mau membawa orang kepada Kristus, saudara. Mari menjadi gereja yang merindukan penuaian, merindukan harvest dari Tuhan. Mari kita jadi orang-orang yang rindu mau tabur, mau tanam, yaitu dengan cara memberitakan Injil. Dan Tuhan yang akan berikan pertumbuhan. Saudara-saudara sekalian, ada satu doa yang seringkali dipakai oleh para misionaris. Dan doa ini sebenarnya diambil dari perkataannya Rahel. Nah, Rahel mandul, seperti Sarah, seperti Ribka, Elisabeth mandul. Kemudian Rahel itu dia komplain kepada Yakub, berikan aku anak, kalau tidak aku akan mati.
Makanya Yakub jawab, kamu pikir aku ini Allah? Maka saya tidak bisa berikan anak, cuman Tuhan yang bisa. Maka doanya Rahel ini dipakai menjadi doa, sebenarnya itu bukan doa ya, komplain kepada Yakub, dipakai menjadi doa bagi para misionaris. Para misionaris berdoa, Tuhan tolong berikan aku anak, anak-anak rohani, orang-orang percaya, kalau tidak lebih baik kami mati. Saudara, mari kita jadi gereja yang mau berdoa seperti demikian. Merindukan harvest, merindukan penuaian. Tuhan berikan jiwa-jiwa baru. Orang-orang yang sebelumnya dalam kegelapan, orang-orang yang sebelumnya tidak kenal Tuhan, orang-orang yang sebelumnya belum bertobat, boleh datang kepada Kristus dan beribadah dengan kita di tempat ini. Charles Spurgeon itu pernah mengatakan seperti ini, mari rindukan harvest. Kalau engkau tidak pernah rindukan harvest, maka engkau tidak akan pernah diberikan harvest oleh Tuhan. Kenapa gereja tidak bertumbuh? Karena tidak pernah merindukan harvest. Tidak pernah mendoakan, tidak pernah mengusahakan. Apalagi mengusahakan, saudara. Doa saja tidak, rindukan saja tidak. Bagaimana bisa mengusahakannya? Mari jadi gereja yang merindukan penuaian dari Tuhan. Sekali lagi, yang kita kerjakan masih terlalu kecil. Mari kita terus doakan Tuhan kirimkan jiwa-jiwa lebih banyak yang boleh kenal Tuhan. Maka ini yang pertama, saudara. Bagaimana menjadi terang, bagaimana membawa damai, yaitu jadilah orang-orang yang mau beritakan Kristus. Jadilah orang-orang yang mau beritakan Kristus. Rindukan harvest, perjuangkan harvest, tanam bibit, berjuang untuk Injil. Kedua, saudara-saudara sekalian, bagaimana menjadi pembawa damai dan terang? Mari lakukan kebenaran dan keadilan. Lakukan mercy and truth. Ini namanya mandat budaya. Saudara-saudara sekalian, tanpa kebenaran dan keadilan dilakukan, orang tidak akan dibawa kepada terang dan damai. Kebenaran, keadilan, itulah yang membawa orang kepada pembebasan. Itulah yang membawa orang-orang yang tertawan menjadi lepas, orang-orang yang tertindas menjadi bebas. Mari saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita lakukan kebenaran dan keadilan. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apapun yang kita kerjakan, lakukan kebenaran dan keadilan, mercy and truth. Bukankah ini yang dilakukan oleh Yesus ketika dia datang ke dalam dunia? Yesus melayani perempuan yang pendarahan. Siapa itu perempuan yang pendarahan? Saat itu orang kalau pendarahan dianggap najis, tidak dianggap, tidak diakui di masyarakat, tidak dimasukkan ke dalam komunitas. Yesus melayani perempuan yang seperti ini. Yesus melayani orang kusta. Orang kusta itu orang yang sangat terpinggirkan. Itu sudah seperti orang mati karena tidak ada relasi dengan orang lain. Di pinggir kota, dibiarkan, tinggal tunggu mati. Dan di antara orang-orang kusta itu ada orang Samaria lagi. Orang yang benar-benar menjadi korban rasisme saat itu. Tapi kepada mereka Tuhan datang untuk melayani. Tuhan juga melayani Sakeus, Lewi. Siapa mereka? Pemungut cukai. Pemungut cukai itu dianggap traitor, pengkhianat, orang-orang Yahudi tapi bekerja bagi orang Romawi. Dan cara mereka bekerja bagi orang Romawi adalah keruk uang orang-orang Yahudi. Maka dianggap pengkhianat. Makanya Sakeus itu tidak disebutkan namanya. Hanya Yesus yang sebutkan nama Sakeus kan ya. Tapi orang-orang bilang Sakeus adalah, oh siapa? Itu si orang berdosa. Saudara, kita kalau jadi orang terus dikatakan orang berdosa. Ini kan bully saudara ya. Sakeus itu dibully. Siapa dia? Nggak penting namanya, orang berdosa. Pendek lagi ya, bukan tinggi, nggak dianggap, orang berdosa. Saudara, itu Sakeus. Tapi Yesus bilang, aku mau menumpang di rumahmu. Yesus melayani orang-orang yang terpinggirkan seperti ini. Dan jangan salah, Yesus juga melayani pemuda kaya. Orang-orang yang sangat dihormati, yang sangat dihargai, yang begitu banyak pendukungnya. Yesus juga melayani dia. Tetapi masalahnya dia yang tidak mau tinggalkan hartanya. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus itu melayani orang-orang yang terpinggirkan. Demi apa? Menjalankan kebenaran dan keadilan. Jadi apa itu menjalankan kebenaran dan keadilan? Tidak muluk-muluk saudara. Layanilah orang lain. Bahkan layani orang-orang yang tidak dianggap. Layanilah orang-orang yang terpinggirkan. Itulah melakukan kebenaran dan keadilan. Di Alkitab dikatakan Tuhan itu memutar balikan, ada reversal motif. Tuhan itu menunggang balikan. Apa yang Tuhan tunggang balikan? Orang yang rendah, Tuhan tinggikan.
Sedangkan orang yang tinggi Tuhan rendahkan. Orang yang congkak hati Tuhan rendahkan. Orang yang kaya dan tidak takut Tuhan, Tuhan pergi usir dengan tangan yang hampa. Sedangkan orang yang lapar, orang yang kekurangan tapi betul-betul cinta Tuhan, Tuhan berikan kelimpahan. Orang yang berkuasa, orang yang di tempat tinggi tapi tidak takut Tuhan, Tuhan hancurkan. Orang yang ada di rendah, Tuhan pakai jadi alat baginya. Inilah cara kerja Tuhan. Tuhan tunggang balikan semuanya demi kebenaran dan keadilan boleh dijalankan. Maka kesimpulannya, bagaimana kita membawa kebenaran dan keadilan? Pertama, beritakan Injil. Mandat Injil, beritakan Kristus. Rindukan ada harvest, rindukan ada penuaian dari Tuhan. Kerjakan Injil, beritakan Injil. Dan yang kedua, mari kita lakukan kebenaran dan keadilan. Ada mandat budaya, layani orang, hadirkan kebenaran dan keadilan, hadirkan belas kasih Tuhan, supaya orang-orang pun mempermuliakan nama Tuhan. Dan mereka boleh dibebaskan dari kegelapan kepada terang, mereka boleh dibawa masuk dari kesuraman menuju sorak-sorai. Terakhir saudara-saudara sekalian, orang yang mau membawa damai, orang yang mau persembahkan diri untuk jadi berkat, mereka harus berhadapan dengan konflik. Nah, inilah yang dinubuatkan oleh Simeon kepada Yesus. Mari coba kita lihat kembali di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 34 sampai 35. Di situ dikatakan, Simeon memberkati anak itu dan kemudian mengatakan, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan pedang akan menembus jiwamu sendiri. Jiwa siapa? Jiwa Maria, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara-saudara sekalian, Yesus sudah dinubuatkan untuk menjadi perbantahan, menjadi konflik. Ini seperti ada, misalkan kita bawa bayi begitu ya. Ada orang melahirkan, misalkan ke satu keluarga baru punya bayi, terus dia bawa ke gereja. Bawa ke gereja disambut, wah bukan disambut, lucu ya, wah ini mirip sama siapa ya, bukan disambut seperti ini, tapi dibilang, anak ini nanti ya, akan banyak orang tidak suka dengan dia. Anak ini nanti akan bawa pedang bagi dirimu sendiri. Orang seperti ini, kita rasa ini siapa orang ini kan ya, kita tidak akan mau ketemu lagi orang seperti ini di gereja. Tapi tidak ada di gereja seperti itu ya. Yang ada di bait Allah, dan itu cuma Simeon yang lakukan. Waktu ketemu dengan Maria, dan dia langsung katakan, bayi ini akan jadi kontroversi. Jadi perbantahan saudara. Perbantahan kontroversi. Saudara, orang yang mau melakukan kebenaran, keadilan, orang yang mau membawa damai, ini orang yang harus berhadapan dengan konflik, ini orang yang harus rela untuk menjadi kontroversi. Tapi bukan kontroversi karena dia mengatakan hal-hal yang aneh-aneh, saudara-saudara sekalian. Sekarang kalau kita lihat di media sosial, lihat di politik, banyak orang terkenal. Kenapa jadi terkenal? Karena mengatakan hal yang kontroversial. Tapi kontroversialnya pokoknya karena mau unik sendiri saja, maka jadi terkenal. Saudara, itu bukan kontroversi versi Alkitab, saudara. Kontroversi versi Alkitab, konflik versi Alkitab adalah kalau mau lakukan kebenaran, mau katakan kebenaran, di situ pasti ada konflik. Daud pernah mengatakan seperti ini dalam Mazmur 120, aku ini suka perdamaian, kata Daud. Tapi apabila aku berbicara, orang langsung menghendaki perang. Kenapa? Bukan karena Daud suaranya keras, bukan karena Daud mau tantang orang, tapi karena Daud mengatakan kebenaran. Orang yang mau lakukan kebenaran, itu akan dimusuhi juga oleh orang lain. Bukan semua musuhi tentu saja ya. Kalau semua musuhi tidak ada yang suka, jangan-jangan kita mesti koreksi diri kita yang salah. Tetapi kalau kita mau lakukan kebenaran dengan hati yang murni, ada yang tolak pasti. Tapi juga ada yang akan mengikuti kita. Seperti Yesus, saudara. Yesus itu ditolak banyak orang, tapi Yesus juga banyak yang percaya. Memang lebih banyak yang menolak, saudara. Tapi bukan tidak ada yang tidak percaya. Dari 4 macam tanah, cuma 1 yang sungguh-sungguh menerima firman, bukan? Berarti hanya 1/4, hanya 25%. Sisanya menolak. Maka saudara-saudara sekalian, memang betul banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang Tuhan pakai.
Banyak yang diberitakan firman, tapi sedikit yang berespon dibanding dengan banyaknya yang mendengarkan. Kenapa demikian? Karena kebenaran diberitakan. Di mana-mana kebenaran diberitakan, maka ada dua efeknya. Satu, kebenaran itu menjadi batu penjuru, atau kebenaran itu menjadi batu sandungan. Yesus itu batu penjuru sekaligus batu sandungan. Batu penjuru bagi siapa? Bagi orang yang mau percaya. Batu penjuru bagi siapa? Bagi orang yang mau merendahkan hatinya. Bagi orang yang menganggap dirinya berdosa. Bagi orang yang mengakui dia tidak layak. Bagi mereka Yesus jadi batu penjuru. Tapi Yesus jadi batu sandungan. Bagi orang yang tinggi hati, bagi orang yang congkak, bagi orang yang tidak mau terima kebenaran, bagi orang yang rasa dirinya benar, Yesus jadi batu sandungan. Bagi dirimu saudara-saudara sekalian, apakah Yesus batu sandungan atau batu penjuru? Mari kita mulai tahun yang baru dengan menjadikan Yesus batu penjuru kita. Mari kita mulai tahun baru dengan mengakui kita orang berdosa, kita butuh Yesus, kita rendahkan diri dan bersandar kepada Kristus. Tapi kalau kita mau mulai tahun baru kita dengan merasa diri kita mampu, diri kita hebat, maka disitulah kita akan tersandung, terjatuh, dan akhirnya terluka, dan kalau tidak kembali kepada Kristus, kita akan mati. Mari saudara, kita datang kepada Kristus, jadikan dia batu penjuru, bukan batu sandungan. Maka balik lagi, orang yang mau beritakan kebenaran, orang yang mau lakukan kebenaran, dia bisa menghasilkan konflik. Yesus beritakan kebenaran, Yesus lakukan kebenaran. Apa yang terjadi? Sampai mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit. Makanya saudara-saudara sekalian, Yesus sudah mengatakan, barang siapa yang mau ikut dia akan pikul salib tiap hari. Dan barang siapa yang mau masuk ke dalam kemuliaan, dia harus rela menderita. Jadi suffering mendahului glory. Suffering precedes glory. Segala macam kesulitan, segala macam salib, segala macam penderitaan mendahului kemuliaan. Maka saudara-saudara sekalian, di belakang sana, di ujung sana ada kemuliaan. Itu menurut Injil Lukas. Itu menurut Yesus. Tetapi di sini kita harus rela berjuang, rela pikul salib demi melaksanakan kebenaran dan keadilan. Tetapi orang yang juga mau lakukan kebenaran dan keadilan, itulah orang yang mulia. Nah ini kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes. Di Injil Yohanes Yesus di atas kayu salib. Yang di atas salib itulah yang mulia. Jadi entah nanti ada kemuliaan atau sekarang pun sebenarnya sudah mulia kalau kita rindu untuk pikul salib. Jadi pikul salib itu kemuliaan saudara. Entah nanti atau sekarang sudah mulia. Maka sekali lagi, orang yang mau beritakan kebenaran harus rela menghadapi konflik. Harus rela menghadapi kesulitan. Tetapi Tuhan beserta dengan dia. Sebaliknya yang tidak mau lakukan kebenaran, yang tidak mau laksanakan keadilan, yang hanya mau melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran, itu terlihat hidupnya enak, hidupnya santai, tapi Tuhan tidak beserta dengan dia. Itu jalan yang lebar, tapi tidak ada Tuhan. Tapi yang mau pikul salib, ini jalan sempit, jalan kecil, tapi ada Tuhan di situ. Kita pilih yang mana? Sekali lagi, apakah Yesus batu penjuru atau batu sandungan bagimu? Apakah engkau ada di jalan benar, jalan sempit, atau jalan yang lebar? Terakhir, saudara-saudara sekalian, orang yang mau lakukan kebenaran, yang mau lakukan kedamaian, dia bukan hanya berkonflik dengan orang lain, tapi dia juga akan berkonflik dengan dirinya sendiri. Apa yang Simeon katakan kepada Maria? Pedang itu akan menembus jiwamu sendiri. Saudara, orang yang mau lakukan kebenaran, dia harus berkonflik dengan dirinya. Apa maksudnya? Dia harus melawan dosa. Tidak mungkin saudara kita bisa lakukan kebenaran dan keadilan. Tidak mungkin kita jadi korban yang hidup, korban yang berkenan kepada Allah, kalau kita tidak melawan dosa di dalam diri kita. Ada satu buku yang sangat bagus judulnya Musuh di Dalam Diriku. Berarti mari kita bermusuhan dengan siapa? Dengan diri kita. Kenapa bermusuhan dengan diri kita? Karena masih ada dosa yang tersisa di dalam diri kita. Mari kita berjuang untuk melawannya. Dosa sudah kalah. The war is over, but the battle is not.
Battle-nya setiap hari harus terus melawan dosa. Ada satu pengkhotbah pernah mengatakan seperti ini. Ada ribuan orang yang selalu pergi ke gereja. Ada ribuan orang yang datang hari Minggu ke gereja. Ada ribuan orang yang mengatakan dirinya Kristen. Dirinya sudah dibaptis. Tetapi hidupnya sama sekali tidak pernah berjuang melawan dosa. Mereka menganggap diri mereka orang Kristen, mereka menikah dengan upacara Kristen, mereka bahkan juga dikubur dengan cara Kristen. Tetapi di dalam hidup mereka tidak pernah ada perlawanan, perjuangan untuk menghadapi dosa. Mari saudara-saudara sekalian kita lawan dosa, karena Paulus katakan kalau engkau tidak lawan dosa, engkau yang akan mati. Entah engkau mematikan dosa atau dosa mematikan dirimu. Tapi kita tentu tidak bisa lawan dosa dengan diri kita. Berharap bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Di Roma 7, Paulus sangat rasa kalah terhadap dosa, sangat frustasi. Tapi di Roma 8, Paulus penuh dengan pengharapan. Karena siapa yang bersandar kepada kuasa Roh Kudus, dia akan menang melawan dosa. Maka pertanyaannya, kenapa kita sering kalah terhadap dosa? Bukan karena dosa terlalu kuat, itu memang betul, tapi lebih dari itu karena kita yang terlalu tidak mau bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Maka mari saudara kita bersandar kepada kuasa Roh Kudus, supaya kita bisa menang atas dosa, dan Tuhan akan pakai hidup kita. Inilah membawa kebenaran, keadilan. Inilah artinya menjadi terang, menjadi damai, menjadi seperti Yesus. Mempersembahkan hidup kita, berkorban bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Tuhan tolong kami untuk terus mau mematikan dosa. Karena orang yang mau melayani Tuhan, orang yang mau jadi korban, orang yang mau persembahkan dirinya bagi Tuhan, adalah orang yang bertarung melawan dosa. Tuhan tolong kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk mengalahkan dosa, untuk berkonflik dengan diri kami sendiri, sehingga kami boleh dipakai oleh Tuhan. Tetapi juga tolong kuatkan kami ketika kami berkonflik dengan dunia, karena dunia tidak mau Tuhan, dunia menolak Tuhan. Dunia akan melawan kebenaran dan keadilan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap berteguh, supaya kami setia memberitakan kebenaran, supaya kami setia melakukan kebenaran juga dan keadilan. Bukan hanya memberitakan, tapi melakukan juga ya Tuhan, supaya nama-Mu boleh dipermuliakan. Kiranya tahun depan boleh menjadi tahun yang Tuhan boleh pakai kami menjadi Mesias-Mesias kecil untuk membawa damai, membawa terang, seperti Yesus yang adalah sang terang, sang surya pagi, sang pembebas itu. Kiranya Tuhan berkenan kepada perenungan hari ini, Tuhan memberkati hati jemaat. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.